Di What with West kali ini kita bicara soal pro dan kontra pemain diaspora yang bermain di Indonesia. Semua boleh berpendapat, semua boleh memberikan analisanya, tapi memang kita harus menunggu dampaknya. Kan katanya kalau pemain diaspora bermain di Indonesia, downgrade tuh, turun derajat malah turun kelas, bukan main di Eropa. Tapi di sisi lain, ada yang mengatakan lah dia butuh menit bermain, yang di Eropa dia nggak dapat banyak, di Liga Indonesia dia dapat. Nah, menit bermain itu akan dibutuhkan oleh tim nasional ketika mereka sudah banyak bertanding di kompetisi yang resmi, meskipun itu katanya berbeda kasta antara di Eropa sana, meskipun itu divisi 2, divisi 3, dengan Liga Indonesia dianggap yang Eropa lebih tinggi. Apakah dampaknya benar-benar akan mempengaruhi tim nasional? Ya, itu kita tunggu di bulan Maret ketika FIFA Series dan nanti di AFF, karena kita yakin pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Indonesia akan memperkuat tim nasional, bisa diturunkan lah. Karena kalau dia masih di Eropa, jelas akan sulit mendapatkan izin dari klubnya, karena AFF atau Asian Championship kan nggak masuk kalender FIFA. Jadi kalau untuk dapat izin dari klubnya ya harus pertandingan resmi, FIFA Matchday. Nah, apakah dampaknya akan mengontrol kualitas Liga Indonesia? Apakah mereka akan membantu pemain-pemain Indonesia, pemain lokal yang berada di Liga Indonesia ini naik kelas? Kita sama-sama tunggu. Belum bisa dijawab sekarang. Dampaknya juga belum, tim nasional belum bisa dijawab sekarang. Jadi pro dan kontra ini masih debatable. Mari kita tunggu dampaknya, apakah positif, apakah negatif bagi sepak bola Indonesia, bagi tim nasional, apakah merendahkan kemampuan si pemain. Tapi jangan lupa di Indonesia dia dapat aspek finansial yang menguntungkan si pemain, baik itu dari gaji, fasilitas, perhatian, sesi marketing, dia dapat semuanya kalau dia main di Indonesia. Tapi kita boleh berpendapat, kita boleh memberikan analisa, kita tunggu nanti dampaknya, benar-benar kita tunggu dampaknya. Kali ini saya tunggu komentar-komentar kalian, sambil kita dengar pendapat dari James Purba soal pro dan kontra pemain diaspora main di Indonesia. Nah, sekarang ingin dengar pendapat James. Siap, Bung Wes. Pemain diaspora bermain di Indonesia. Sebetulnya ada rasa happy, ada sedih, tapi dikit lah sebetulnya, Bung Wes ya. Kalau happy-nya karena ya dengan hadirnya pemain-pemain diaspora yang menghiasi persaingan di Super League, memperkuat tim-tim yang ada di Super League, ada harapan untuk kita melihat level kompetisi yang lebih meningkat. Di Super League. Dan ditambah lagi juga kan problemnya untuk para pemain diaspora ini adalah minute play. Jadi di klub Eropa. Jadi ya tentunya memang mereka pasti ya ingin bisa ya selain merasakan hegemoni atmosfer yang ada di Super League, ya mereka juga bisa untuk memberikan kontribut dengan tim yang mereka bela gitu. Apalagi untuk para pendatang baru ya yang diaspora, Ivar Jenner di Dewa United, kemudian juga ada Cyrus yang di Persija Jakarta. Yang di Persija itu kan ada Cyrus sama ada Jordi Amat ya, yang ada di sana sebelumnya ya. Kemudian Zilstra di Persija ya, hopefully daripada nggak main-main, hopefully bisa dapat minute play di Persija, karena tebel banget ini serangnya Persija ya sebetulnya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya untuk para pemain, karena kan tugasnya pemain berlatih dan bersaing di atas lapangan. Kemudian yang menarik perhatian ya aku adalah bagaimana ada Tom Hai di Persib yang kontributnya luar biasa, dan Render juga sama. Ya jadi seru lah sebetulnya untuk ngikutin perkembangan yang ada di para pemain diaspora dan juga Super League gitu. Sedihnya adalah jadi semakin berkurang sekarang pilihan buat nonton pemain-pemain diaspora yang di Eropa kan. Karena kan kita udah ada rasa bangga lah, kita bisa melihat Jay Itzes punya wakil di Eropa. Iya, di Serie A. Terus habis itu di Eredivisie, di Bundesliga barusan tadi kita lihat Kevin Dix. Kita nonton Kevin Dix. Iya. Di Belgia. Benar. Pelupesi, Ratna Ramangun begitu. Tapi singkat pendapatnya adalah apakah banyaknya pemain diaspora datang bermain di Indonesia akan berdampak kepada tim nasional? Lebih mudah pastinya untuk pelatih melihat secara langsung bagaimana kualitas dari pemain. Dampaknya
kita masih belum tahu nanti racikan dari pelatih yang baru. John Herman. Ya, tapi yang aku bisa bilang ya mungkin lebih mudah untuk pelatih dari timnas Indonesia meninjau secara langsung peningkatannya seperti apa, dan ya beruntungnya adalah bagi tim-tim yang mempunyai jasa para pemain diaspora ini sebetulnya. Kalau timnya bisa berprestasi dengan hadirnya para pemain diaspora kan berarti terbukti cukup successful nih dengan ada pemain diaspora. Untuk timnas hasilnya kita tunggu aja nanti. Masih kita tunggu, wait and see sebetulnya. Setidaknya opsi yang dimiliki oleh John Herman melihat pemain tim nasional diaspora ini berkeringat. Berkeringatnya pas tanding, bukan hanya pas latihan atau pemanasan. Gitu. Benar. Sama satu lagi sebetulnya Bung Wes. Apa tuh? Kayaknya kurang puas kalau kita cuma nungguin pemain diaspora. Yang bikin kita jadi penasaran kan adalah pembibitan usia mudanya di Indonesia. Itu tuh yang masih jadi pembicaraan jangka panjang dan long term. Panjang kali lebarnya. Panjang kali lebar banget. Tapi next time kita akan bahas soal pembinaan. Jadi apakah kita bisa menciptakan dan melahirkan produk sendiri dengan filosofi sendiri, ataukah masih terus kita mengandalkan perpaduan antara saudara-saudara kita yang lahir di Eropa dengan sepak bola pemain yang berkompetisi dalam negeri. Benar sekali. Thank you James, sampai ketemu teman-teman. Yes.